Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Nurkolbi. Saya dari MPI 1 akan menjelaskan hasil observasi saya di tempat saya yang berjudul Keselarasan Budaya Pernikahan Jawa dengan Hukum Islam. Baik, perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dan tak pernah terlupakan dalam perjalanan hidup seseorang dalam membentuk dan membina keluarga bahagia. Memasuki suatu pernikahan dituntut untuk melibatkan diri secara emosional dan batin dalam hal bahwa individu yang telah memasuki lembaga perkawinan harus mampu mengendalikan dan mengembangkan kebutuhan emosional dengan pasangan hidupnya agar tercapai sebuah suasana rumah tangga yang bahagia. Adapun kenapa saya mengambil topik keselarasan budaya pernikahan Jawa dengan hukum Islam? Karena bersangkutan dengan agama Islam. Sebuah pernikahan bukan hanya menyatukan dua hati, menyangkut suatu persatuan yang luhur dalam berumah tangga. Meskipun belum memiliki rencana terhadap sebuah pernikahan, sebaiknya harus perlu mengetahui tujuan pernikahan itu sendiri, yaitu melaksanakan sunnah Rasul. Tujuan menikah yang pertama adalah melaksanakan sunnah Rasul. Sebagai seorang muslim, tentu saja tidak memiliki panutan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, dan ada baiknya kita mengikuti apa yang dicontohkan serta diajarkan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya pernikahan ini merupakan sunnah dari Rasulullah. Yang kedua, menyempurnakan agama. Tujuan pernikahan selanjutnya adalah menyempurnakan agama dengan menikah, maka separuh agama telah terpenuhi. Hal ini menjadi tujuan menikah agar semakin kuat seorang muslim. Adapun hasil observasi saya di daerah saya, di Jalan Pahlawan. Jadi di tempat saya rata-rata orang Jawa dan dia menikah dengan budaya Jawa. Yang pertama, serah-serahan. Tahapan yang pertama adalah keluarga calon mempelai laki-laki mendatangi kediaman keluarga calon mempelai perempuan dengan tujuan melamar putri keluarga tersebut untuk menjadi istri putra mereka. Sembari mengutarakan maksudnya itu, keluarga laki-laki membawa serah-serahan atau diartikan sebagai barang-barang yang mempunyai makna tersendiri, seperti cincin, makanan tradisional, dan lain-lainnya. Seserahan melamar pengantin untuk meminta restu kepada orang tua masing-masing mempelai, karena dalam hukum Islam kedua keluarga harus saling setuju untuk menikahkan anak mereka. Yang kedua adalah siraman. Ritual siraman ini bertujuan untuk kedua mempelai ini diselenggarakan sebuah proses akad nikah. Biasanya 1 atau 2 hari sebelumnya ini kediaman calon mempelai perempuan. Urutan tahapannya yaitu calon pengantin memohon restu kepada orang tuanya, yang bertujuan untuk calon pengantin disiram itu air kendi oleh ibu bapaknya. Siraman itu bertujuan untuk berwudu pada Islam dan untuk membersihkan diri dari jiwa.
membersihkan diri dan jiwa. Adapun yang ketiga, midodareni, pernikahan Jawa yang selanjutnya adalah midodareni. Kata midodareni berasal dari bahasa Jawa yang artinya bidadari dalam bahasa Indonesia. Pada malam midodareni ini, keluarga calon mempelai pria berkunjung ke rumah calon mempelai perempuan untuk mempererat tali silaturahmi. Dalam hukum Islam, mengenalkan atau mempererat kedua belah keluarga dan mempelai. Kesimpulannya, sebuah pernikahan bukan hanya menyatukan dua hati dan menyangkut suatu kesatuan yang luhur dalam rumah tangga. Ada tujuan menikah dalam Islam yang seharusnya dipahami oleh orang Muslim sebelum melangkah menjadi sebuah keluarga kecil. Sebuah kebahagiaan adalah diperoleh oleh dua insan yang baik di dunia maupun di akhirat. Ikatan suci pernikahan menjamin keharmonisan, kebahagiaan, dan ketentraman selama memegang teguh Islam bersama, dan juga dengan mengikuti suri tauladan Nabi Muhammad SAW bahwa istrinya. Dalam Islam terdapat tujuan pernikahan, yaitu melaksanakan sunnah Rasul, menyempurnakan agama, menjaga diri dari perbuatan maksiat, menguatkan ibadah sebagai benteng kokoh hak manusia, dan investasi di akhirat. Kemudian terdapat beberapa contoh budaya pernikahan di Jawa yang saya sebutkan tadi dalam hukum Islam: serah-serahan, siraman, dan midodareni. Baik, itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.